Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili huda. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufiknya kepada kita untuk taat kepadanya, untuk patuh meniti jalan-jalan kepatuhan kepadanya, memberikan kepada kita petunjuk agar menjadi hamba-hamba yang dicintai olehnya. Itulah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba. Tatkala hamba bisa mengenal Tuhannya dan melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia termulia yang pernah ada di muka bumi ini, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat beliau. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, hari ini tanggal berapa? 12 kita? 11? Betul. Ada yang 11, ada yang 12, ada yang 13. Masya Allah. Jumadal Akhirah. Ini pertanda tinggal 78 hari lagi. Nah, tinggal 78 hari, 78 hari lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Subhanallah jemaah. Hari-hari berjalan begitu cepat. Tak terasa yang kemarin umurnya masih 10 tahun, mungkin tahun ini sudah jadi 11 tahun. Tak terasa, Masya Allah, sing tua-tua ini, Masya Allah, ternyata tambah tua. Tapi tetap kelihatan ada orang yang awet tua. Maksudnya dari dulu kelihatan yo saunono aja, tidak berubah, Masya Allah. Itu nikmat juga dari Allah Jalla Jalaluh. Tapi tadi hari-hari mengingatkan kita kalau kita pun akan meninggalkan dunia. Haibati fillah, semua berharap ingin memiliki keluarga. Yang masih jomblo, khususnya yang belum punya pasangan hidup, ingin suatu hari dia bisa memiliki keluarga. Tentunya keluarga yang diinginkan tidak sembarangan keluarga, karena dia melihat ada kawan-kawannya yang gagal dalam membina keluarga. Ada yang gagal dalam membina anak-anaknya. Ada yang tidak sukses dalam membina diri dia sendiri bersama keluarganya. Sehingga Masya Allah, ibu-ibu rame di ibu-ibu ada pengajian sendiri di sebelah. Soalnya kita nggak ngeliat ini. Jadi kita nggak tahu kalau mungkin ada ustazah di situ. Tapi nggak apa-apa jemaah. Itu salah satu kegagalan dalam rumah tangga mungkin. Baik, kita lanjutkan. Dalam membina keluarga, orang-orang ingin keluarganya itu utuh sampai meninggal dunia. Bahkan ingin melihat anak-anaknya sukses. Karena tentunya ketika orang tua sukses tapi anak-anaknya gagal, ada perasaan tidak nyaman dalam kehidupan orang tuanya. Ada orang tua di dalam Al-Quranul Karim. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sukses bersama keluarganya kelak pada hari kiamat.
Allah berfirman di surat At-Tur ayat 21. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman. Tolong dikasih garis bawah. Dan orang-orang yang beriman. Tidak semua orang, tapi orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan yang beriman. Apa kata Allah? Kami akan gabungkan mereka, kami akan kumpulkan mereka, kami akan dekatkan mereka dengan anak keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', tanpa kita mengurangi pahala orang tuanya. Jadi anak-anak itu akan bisa berkumpul dengan orang tuanya. Walaupun mungkin dalam sisi amalan lebih banyak orang tuanya. Mungkin orang tuanya di surga ini berada di tingkatan surga yang tinggi sekali. Anaknya tidak. Namun karena amalan orang tuanya, anak itu akan bisa dikumpulkan bersama orang tuanya. Ini barokah amal soleh orang tua. Jadi orang tua kalau soleh, tuh insya Allah anaknya akan mendapatkan kesolehan orang tuanya. Tanpa nanti di hari akhir dikurangin amalan orang tuanya. Artinya orang tuanya ada di derajat nomor 90 umpamanya. Anaknya ada di derajat nomor 20, bukan orang tuanya yang diturunkan, tidak. Tapi anaknya diangkat agar bisa berjumpa dengan kedua orang tuanya. Para ulama mereka mempertanyakan, apakah dikumpulkan di derajat orang tuanya atau anak-anak bisa berkunjung ke orang tuanya sehingga di situ bisa merasakan nikmat yang didapat oleh orang tuanya. Ini berkah bapak untuk anak. Lalu apa berkah anak untuk orang tuanya? Kalau berkah anak untuk orang tuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salih fil jannah." Sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat hambanya yang soleh di surga. Fayaqulu ya Rabbi, anna li hadha. Lalu orang itu bertanya, ya Allah, aku kok bisa dapat yang seperti ini? Dari mana aku bisa menghasilkan yang seperti ini? Sedangkan amalannya enggak. Kayaknya enggak mungkin dapat yang seperti itu. Apa kata Allah? Bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu untukmu. Kalau yang awal tadi barokahnya bapak buat anak, kalau ini barokahnya anak buat orang tua. Anak yang suka istighfar buat orang tuanya, Masya Allah, itu akan mengangkat derajat orang tuanya. Kita tahu hadis yang ma'ruf, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam mati, maka amalannya 3. Salah satunya apa? Awaladin salihin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka di sini kita yang mungkin belum sempat berbakti kepada orang tua kita, atau kita merasa banyak salah sama orang tua kita, gantikan masa-masa yang hilang itu dengan istighfar buat orang tua kita. Perbanyak kita istighfar. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, ana dulu durhaka sama orang tua, Ustaz. Sekarang gimana, Ustaz? Orang tua ana udah meninggal dunia. Nih, banyak-banyak istighfar. Jelas sekarang. Bagaimana dengan anak-anak yang durhaka? Apakah orang tua akan mendapatkan dosa anak-anaknya? Allah katakan di surat At-Tur ayat 21 ini, kullu mri'in bima kasaba rahin. Semua orang itu akan menanggung amalannya sendiri. Dalam urusan dosa tenang.
asalkan orang tua sudah mengajarkan yang baik sama anaknya. Tidak dapat dipungkiri, Nabi Nuh alaihissalam, anaknya kafir. Nabi Nuh, bapaknya Nabi. Maka Allah katakan, kullu mri'in bima kasaba rahim. Setiap manusia itu akan menanggung amalan sendiri, jangan takut. Tapi kalau orang tuanya ternyata tidak mendidik anaknya dengan benar, anak nanti yang akan menuntut kepada orang tuanya. Dia mengatakan karena orang tua memiliki tugas mendidik anak, bukan hanya cari makan. Ini yang sering kita lihat, bapak itu lebih sering cari makan buat keluarga, betul. Tugas bapak di luar, tapi tetap bapak itu punya kewajiban mendidik anak. Jangan ditinggalkan anak tanpa pendidikan. Kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah cerita wasiat-wasiat yang banyak, wasiat bapak sama anaknya. Nabi Ibrahim ngasih wasiat kepada anaknya Ismail. Kemudian Nabi Ya'qub memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, bukan ibu. Artinya oke lah, anak itu di rumah bersama ibunya, tapi tetap orang tua harus duduk bersama, makan bareng. Kemudian dia memberikan wasiat-wasiat kepada anaknya. Ahibati fillah, itu kabar gembira bahwasanya manusia kelak akan berjumpa dengan keluarganya pada hari kiamat. Berjumpa dengan anak-anak, berjumpa dengan istri-istrinya, insya Allah. Catatannya tadi beriman kepada Allah. Allah tapi juga memberikan ancaman kepada orang-orang yang merugi kelak di hari akhir. Di surat Az-Zumar ayat 15 dan surat Asy-Syura ayat 45. Allah mengatakan, Qul innal khas, yang pertama di Az-Zumar ayat 15-16, Allah mengatakan qul, katakan Muhammad. Jadi kalau bicara qul, ana sering mencontohkan seperti pengumuman sebenarnya. Sampaikan. Kita kadang-kala kalau bekerja di sebuah perusahaan lalu ada pengumuman, kita akan dengarkan. Ada apa nih pengumumannya nih? Apa ada hubungannya sama anak atau tidak? Terkadang orang-orang yang tidak mengikuti pengumuman-pengumuman tidak tahu kalau ternyata hari Selasa besok liburan umpamanya. Dia masuk ke tempat kerja, dia lihat kok sepi. Lalu datang ke satpam, Mas kok tutup, kata dia. Loh kan ada pengumuman sudah. Sampean kemana? Oh, ana nggak dengarkan waktu itu. Orang-orang yang tidak mendengarkan pengumuman-pengumuman dari Allah Jalla Jalla lewat lisan Rasulnya, itu akan merugi. Dia tidak akan tahu kalau ternyata ada sesuatu yang berharga yang seharusnya dia ambil, ternyata dia tidak mendengarkan itu. Allah katakan, Qul, katakan Muhammad, innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakan sesungguhnya orang-orang yang merugi. Siapa sih orang-orang yang merugi? Mereka adalah orang-orang yang rugi diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Itulah sebenar-benarnya kerugian yang nyata. Jadi dia rugi diri sendiri dan rugi keluarganya. Di ayat Asy-Syura sama Allah katakan, wa qala alladzina amanu, dan berkatalah orang-orang yang beriman, innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang yang rugi diri sendiri dan rugi keluarga. Gimana antum sekarang? Ketika melihat keluarga, ya sekarang lah di dunia, melihat salah satu anaknya ada di penjara, narkoba, yang satu kasus membunuh. Na'udzubillah. Gimana perasaan orang tua? Tahu-tahu dia di dalam penjara, ngelihat sama anaknya masuk penjara. Ada orang tua yang masuk penjara sama anaknya. Gimana perasaan dia?
Tentunya berbeda dengan orang tua yang melihat anaknya sukses. Dia melihat anaknya masuk televisi, mamanya seneng orang tua. Dan sang anak akan ngomong sama orang tuanya, ayah, aku besok mau masuk TV ayah. Aku mau nerima hadiah. Apa yang dilakukan orang tuanya? Dia akan duduk. Ditunggu itu syarat anaknya menerima hadiah. Sebaliknya, ketika dia tahu anaknya masuk penjara, ditangkap polisi macam-macam, mau ditaruh di mana muka dia? Keluar rumah, dia akan berusaha menutupi wajahnya. Orang-orang akan mengatakan, iki loh anak sing mateni uang ini. Kadangkala satu keluarga pindah dari kampung itu. Pindah dia, nggak tahan dia. Mau ditaruh di mana muka dia? Yang rugi satu anaknya dia. Iya, kau rugi. Kau sendiri rugi. Kerugian itu anak, itu kerugian orang tuanya. Dan kesuksesan anak adalah kesuksesan orang tuanya. Maka dituntut orang tua untuk menjaga keluarganya agar dia mendapatkan kesuksesan itu. Para ulama menjelaskan dari ayat ini, Allah menjelaskan orang-orang yang merugi adalah mereka yang rugi diri sendiri dan keluarganya. Bisa disebutkan orang yang sukses adalah orang yang dia sukses dan keluarganya sukses. Orang yang sukses adalah yang dia sukses walaupun keluarganya merugi. Tetap dia bisa dikatakan sukses. Walaupun tidak sesempurna orang yang pertama. Iya, dia mungkin, ya alhamdulillah, cuma gimana Ustaz ya? Seperti Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa dipungkiri. Beliau sedih. Beliau sukses. Beliau selamat. Beliau bisa naik kapal itu. Tapi melihat anaknya tidak selamat, sedih Nabi Nuh alaihissalam. Tidak seperti kesuksesan orang yang pertama. Yang ketiga, orang yang merugi dan keluarganya sukses. Orang itu rugi, keluarganya sukses, namun dia termasuk orang yang merugi. Karena nggak ada gunanya. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari tidak berguna harta dan anak-anak. Orang tuanya dalam neraka, kepingin ketemu anaknya, nggak bisa. Dan yang keempat, orang yang dia rugi dan keluarganya rugi semua. Na'udzubillah, inilah rugi yang sebenarnya. Ahibati fillah, Allah Jalla Jalaluh memberikan arahan kepada kita. Bagaimana agar kita tidak hanya sukses di dunia. Karena kebanyakan manusia itu, kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu dia hanya memahami tentang kehidupan dunia yang zahir. Dia bisa bikin gedung 12 lantai, bisa bikin gedung 100 lantai, bisa bikin gedung sampai 1 kilo. Dia bisa. Tapi tentang akhirat dia benar-benar lalai dan tidak tahu apa-apa. Allah jamaah, itu kebanyakan orang. Ada orang yang penghasilannya satu hari bisa dapat duit 1 miliar. Ada yang tiap hari bisa dapat duit 2 miliar. Bisa dia melakukan itu. Tapi untuk akhiratnya sama sekali dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Maka kita perlu belajar. Allah ternyata telah memberikan arahan kepada kita bagaimana supaya kesuksesan kita itu tidak hanya sampai di kuburan. Orang kalau bisa dikatakan sukses, oh Masya Allah, fulan ketika mati yang ngantarkan jenazah banyak. Orang kaya. Banyak anak buahnya. Dia mungkin memiliki anak buahnya jumlahnya 2000 orang. Ketika mati berapa orang yang ngantarkan jenazah? 2000 orang datang ke kuburannya. Tapi setelah itu, kau sendirian di kuburan. Keluargamu pulang, anakmu pulang, bapakmu pulang, istrimu, semuanya nggak ada yang mau tinggal sama kau. Tinggal dilihat kesuksesanmu itu apakah cuma sampai kuburan atau ikut masuk ke dalam kuburan. Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6 memberikan arahan kepada orang tua. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum nar waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bapak-bapak, kira-kira kalau ada perampok yang masuk ke rumah bapak, kemudian hendak memperkosa istri, memperkosa anak-anak, bagaimana orang tua melihat hal itu? Dia akan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan mereka. Dia tidak akan rela melihat istri dan anaknya diperkosa. Dan kita tahu diperkosa adalah sebuah kehinaan. Itu mungkin terjadi. Dan orang tua akan berkorban. Yang lebih dahsyat dari itu api neraka, jemaah. Ada sebagian orang tua yang bukan menyelamatkan keluarganya dari api neraka, tapi malah membakar tangan anaknya ke dalam api neraka. Dan ada suami-suami yang mengajak istrinya, na'udzubillah, jemaah. Ada seorang wanita cerita, Ustadz, anak ini Ustadz diajak sama suami narkoba. Di kamar Ustadz, dikunciin kamar, dipaksa. Sampai dia loncat lewat pagar, lewat apa? Lewat jendela. Ada yang seperti itu. Dia tidak menyelamatkan dirinya dan tidak pula anak-anak. Allah katakan, waquduhan nas wal hijarah. Api neraka itu, jemaah. Api neraka itu bahan bakarnya bukan kayu. Sehingga kita tahu kalau kayu suatu saat akan berkurang kayunya itu. Tapi bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Gimana panas yang akan terjadi? Di situ ada malaikat-malaikat yang kuat, yang mereka sangar-sangar. Mereka keras, yang tidak tersenyum. Kita aja kalau punya teman nggak tersenyum, kita awal masuk ke toko anggap satpamnya nggak tersenyum, dah enak ya, melbus dah enak. Iya. Gimana kalau selama-lamanya di sini? Na'udzubillah. Bagaimana menyelamatkan diri sendiri ya dengan amalan kita. Dan bagaimana menyelamatkan keluarga kita dengan memberikan wasiat kepada mereka, menjaga mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan banyak perintah tentang menyelamatkan keluarga dari api neraka. Tadi kita supaya tidak hanya sukses di dunia. Kalau sukses di dunia, mungkin anak dapat kerjaan yang mapan. Kadangkala orang tua itu duduk. Ana pernah duduk sama paman-paman. Dia cerita, dulu Fulan itu Masya Allah kaya raya. Dan sekarang anak-anaknya nggak ada yang kaya. Pandangannya kalau ini sebuah kesuksesan, kekayaan itu. Anaknya sekarang nggak ada. Dan itu masih terjadi kita lihat. Tinggal Fulan bagus lah. Duitnya lumayan dia. Ya mobilnya lumayan, kerjaannya lumayan enak. Yang lainnya sudah susah semua hidupnya. Dia berpandangan seperti itu. Bahwasanya kesuksesan itu tadi anaknya terhormat di dunia. Terhormat di dunia. Karena kita tahu ada orang yang terhormat di dunia. Artinya masyarakat menghormati dia di dunia. Tapi di akhirat dia berada di keraknya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kita membina keluarga, menyelamatkan diri sini dan keluarga dari api neraka? Tentunya ini perjalanan panjang. Tidak seperti membalik tangan kita. Karena sering terjadi ibu-ibu mengatakan, Ustadz gimana Ustadz ya? Anak-anak susah sholat Ustadz. Nih, ibu-ibu kadang-kadang mengatakan anak-anak susah sholat Ustadz. Anak-anak nggak nurut. Anak-anak dia katakan mungkin tidak pakai jilbab Ustadz. Yang perlu ditanyakan, ibu dulu gimana? Dapat suami di mana?
Iya Ustaz, dapat suami di mall. Nemu suaminya di mall. Pertemuan ya wallahu alam, kita tahu pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada seorang bapak dapat istri di mana, Pak? Dulu anak sering ke kafe, Ustaz. Dia itu dulu pelayan kafe. Sehingga kalau anak-anaknya kemudian tidak sholat, bapak harus bertanya, kok bisa nggak sholat anaknya? Mungkin kau salah milih pasangan hidup. Begitu pula seorang istri. Jadi untuk mendapatkan keluarga ini dimulai dari memilih pasangan hidup. Dan tentunya dengan memperbaiki diri. Karena al-khabithat lil-khabithi. Wanita-wanita yang buruk itu untuk lelaki-lelaki yang buruk. Dan sebaliknya wanita-wanita yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik. Begitu pula lelaki-lelaki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk. Dan lelaki-lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Artinya kita ketika mau nikah ini ada beberapa yang masih jomblo. Ada mungkin ukhti-ukhti yang juga belum menikah. Bagaimana supaya mendapatkan pasangan yang baik? Ketika nanti datang waktunya, dia dekatkan diri sama Allah sekarang. Perbaiki dirinya supaya kualitas pasangannya seperti kualitas dia paling enggak. Tidak terlalu jauh lah. Orangnya baik. Terkadang ada seorang lelaki-lelaki na'udzubillah yang dia mendapatkan istrinya tidak gadis lagi. Enggak perawan. Marah dia. Tanyakan, apa kau memang perjaka? Sehingga engkau menuntut wanita itu untuk gadis. Bisa jadi wanita itu sudah bertobat. Sebagaimana engkau sudah bertobat. Tapi kau juga dulunya bukan orang benar gitu loh. Kau harus sadar, bismillah. Mungkin ada dosa-dosa yang sehingga Allah memberikan kepadamu pasangan seperti itu. Dan orang yang telah bertobat jemaah bisa jadi lebih baik daripada orang yang belum berbuat dosa itu. Ingat dengan wanita dari kalangan sahabat yang berzina, yang kemudian dirajam sampai mati. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad tabat taubatan law wuzzi'at ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'at. Wanita itu kata Nabi SAW telah bertobat, yang kalau pahala tobatnya dibagikan ke 70 penduduk Madinah cukup untuk mengampuni dosa mereka. Bayangkan. Pezina dia. Ketika bertobat jadi lebih baik dari mereka yang mungkin belum melakukan dosa zina. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita dari dosa zina itu. Artinya tadi, kita ketika ingin memiliki keluarga yang baik, perbaiki diri kita. Ya ibadah kita sehingga Allah memberikan rezeki kepada kita istri yang soleha. Yang kedua, makan yang halal. Orang tua nih udah menikah atau belum menikah, anak-anak juga cari makanan yang halal. Kenapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka menjadi tempat dia. Gimana kita mau bawa keluarga masuk surga kalau ternyata kita memang kasih makan dia makanan yang mengantarkan mereka ke neraka? Nggak ketemu lah. Di samping kita tahu bahwasanya Allah memerintahkan, ya ayuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai manusia, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan yang halal itu akan mempengaruhi doa-doa kita. Antum kalau ya Allah, ana doa ana kok nggak dikabulin ya. Mungkin ada yang haram yang kau makan. Maka di sini orang tua harus mulai berpikir. Kita melihat kerjaan kita nih halal apa enggak? Istri juga seperti itu. Tanya kepada suaminya, bang, kerjaan abang nih halal enggak bang? Dia tanyakan hal itu. Ada istri yang tidak tahu dengan pekerjaan suaminya. Memang tidak harus dia tahu. Tapi paling tidak adalah musyawarah suami istri ini demi untuk membina keluarga. Untuk bersama masuk surga kelaknya.
supaya suksesnya anak itu juga sukses ke yang halal. Karena terus terang biasanya yang haram akan mengantarkan ke haram. Ada seorang berwasiat, kalau orang makan haram, susah mau diajak kepada kebaikan. Mau diajak ke masjid itu susah. Karena memang unsur yang ada di tubuhnya itu memang untuk neraka. Sedangkan masjid ini salah satu jalan menuju surga. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, diajak ke sana. Maka dia susah, tapi diajak kemaksiatan cepat tuh jalan. Cepat dia jalan. Maka hati-hati. Kita kalau lebih suka kepada kemaksiatan mungkin gara-gara makanan. Kemudian yang ketiga, banyak berdoa. Berdoa untuk punya anak yang soleh dan berdoa ketika sudah punya anak. Artinya orang tua tidak putus berdoa. Nabi Ibrahim kepingin punya anak, doa. Apa doanya Nabi Ibrahim? Mana kasih hadiah? Yang mau jawab? Sini nih, Bapak. Nah, mana yang mau jawab? Angkat tangan yang jawab. Nah, fadhal. Rabbi ini dua ayat yang digabungkan ini. Nah, Rabbi habli minas salihin. Ya, pakai hadiah jemaah. Gak enak nih Pak. Rabbi habli minas salihin. Itu kepingin punya anak Nabi Ibrahim. Setelah itu, setelah punya anak, apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Terus doanya nggak berhenti. Jadi setelah punya anak, sebelum punya anak antum terus minta punya anak yang soleh, tidak sembarangan anak. Artinya kita ini umat Islam itu berpikir kualitas, tidak berpikir kuantitas saja. Iya, kita juga berpikir kuantitas. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin umatnya banyak. Tapi beliau juga berpikir bagaimana umat yang banyak itu berkualitas. Kalau anaknya banyak tidak berkualitas, apa gunanya? Akhirnya anak-anak akan menjadi beban buat orang tuanya. Maka Nabi Ibrahim meminta minas salihin. Anak keturunan yang soleh, ya Allah. Yang soleh. Dan Allah kasih kepada Nabi Ibrahim. Dan tidak boleh putus asa berdoa. Nabi Ibrahim berapa tahun berdoa minta anak. Sampai rambutnya putih semua. Belum dikasih anak. Istrinya sudah tua. Dan beliau tidak berhenti berdoa. Makanya rambutnya putih-putih gini masih bisa punya anak lagi. Nah. Jadi ibu-ibu yang sudah umur 60 tahun bisa punya anak nggak? Bisa. Kita doakan mudah-mudahan cepat punya anak. Takut gimana kalau punya anak ya? Tapi Allah bisa jemaah. Allah mau kasih. Nggak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kalau mau kasih anak berarti Allah perbaiki dia. Allah akan memberikan anak kepada Sarah, istri Nabi Ibrahim. Allah akan memberikan anak kepada istrinya Nabi Zakaria. Apa mereka langsung dikasih dalam posisi seperti itu? Enggak, Allah katakan wa aslahna lahu zaujah. Kita perbaiki istrinya. Sehingga istrinya bisa mengandung anak. Siapa yang memperbaiki? Allah. Kadang-kala ibu-ibu ribut perawatan ini itu macam-macam. Kalau Allah nggak perbaiki nggak bisa. Allah yang memperbaiki. Jadi mintanya sama Allah, usaha tetap ada. Jadi berdoa. Kemudian doa yang di surat Al-Furqan ayat 74 tuh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah. Itu doanya, ya Allah, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan hidup kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan.
Jadi terus terang ada anak yang kalau dilihat dari jauh bapak sama ibunya itu seneng aja, lihat dari jauh sudah senang. Tapi ada orang tua yang ngelihat anaknya dari jauh, na'udzubillah, teko meneng. Iya, kadang-kadang ada yang nyusahkan orang tua. Dan ada orang tua yang berharap anaknya di penjara. Ada. Orang tua nggak kepingin kelihatan sama anaknya lagi. Bahkan orang tua ada yang berdoa, ya Allah kalau bisa Allah kau cabut nyawa anakku. Karena sudah menyusahkan orang tua. Nih doanya minta supaya mereka jadi penyejuk pandangan buat orang tuanya. Dan jadikan kami imam buat orang-orang yang bertakwa. Artinya kita bukan hanya baik untuk diri sendiri. Tapi gimana kita juga baik untuk orang lain. Jadi imam. Di antara doa Nabi SAW, waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang memberikan petunjuk dan yang mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena tentunya berbeda lah. Orang yang baik untuk diri sendiri dan orang yang baik untuk diri sendiri dan bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Subhanallah. Salah satu saudara kita yang meninggal dunia yang tewas ditabrak truk dia itu kemarin tuh, Masya Allah. Ana baru kemarin bisa nyelawat ke rumahnya bersama istri dan anak. Istrinya cerita, Ustaz, sepekan sebelum suami ana meninggal, Ustaz, ana mimpi Ustaz yang meninggal dunia. Dia cerita, sampai ana malam itu mimpi dengan air mata nangis, suami ana bangun. Apa Ode? Kata dia, apa? Nggak mau Bi, apa Ode kok nangis sampai air matanya banyak, kata dia. Dia ngatakan, Bi, aku mimpi Ustaz Syafiq mati, Bi. Kata dia. Dan subhanallah, Ustaz, ketika anak ngelihat suami anak keluar dari rumah sakit, seperti itu anak ngelihat Ustaz mati. Ternyata suaminya yang meninggal dunia. Ini Ustaz Muttaqin yang meninggal, Allah yarhamu, subhanallah. Dia itu bukan orang kaya, bukan orang kaya. Bahkan dia ngomong sama anak, pernah cerita dia jual gelangnya istrinya untuk beli parabola supaya bisa nangkap project buat tetangga-tetangganya. Dia lakukan itu. Tapi dia tidak pernah nampak seperti orang miskin. Nggak pernah kelihatan. Dia datang ke rumah dengan motornya, ya, datang ke kantor. Masya Allah. Bahkan sebelum meninggal dia sedekah untuk STDI. Itu supluan. 2. Satu untuk kampus putri, satu untuk kampus putra. Sebelum meninggal dunia. Dia ngomong, Ustaz, ana dulu pernah punya, ana mau sedekahkan buat STDI. Fadol Ustaz. Ternyata temannya datang ke rumah setelah meninggal. Ustaz Muttaqin itu hari Sabtu kalau nggak salah. Datang ke rumah mau pinjam duit, Ustaz, buat beli beras. Tapi ternyata sudah banyak orang yang dapat hidayah lewat dia aja. Dia sering bawa orang baru ke rumah. Orang baru kenal, ya, awalnya yang badannya tatoan satu badan. Dapat hidayah lewat dia. Di sini seorang berharap agar dia tidak hanya baik di diri sendiri, tapi mengajak orang lain untuk baik. Sehingga dia akan dapat pahala orang-orang yang mengenal kebaikan lewat diri dia. Yang ketiga, mengenal Allah. Yang keempat, mengenal Allah dan takut kepadanya. Dalam artian, bagaimana orang tua akan mengajak anak-anaknya baik kalau dia sendiri belum baik. Dia nggak kenal sama sholat. Gimana dia akan ngajak anaknya sholat? Maka di sini dituntut orang tua untuk belajar. Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut sama Allah di antara hamba-hambanya ini siapa sih? Yang paling kaya? Yang paling cantik? Yang paling ganteng? Atau siapa? Yang paling berilmu. Ulama. Orang-orang yang punya ilmu itu yang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seringkali Allah mengenalkan dirinya kepada kita, tapi kita nggak mau kenal sama Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Tuh Allah mengenalkan dirinya sama kita.
Qulillahumma malikal mulk. Banyak tuh ayat-ayat. Seringkali ayat-ayat itu ditutup dengan nama-nama Allah. Alimun Hakim, Sami'un Alim. Ditutup itu nama-nama Allah supaya kita kenal tuh. Rabbmu itu kayak apa sih? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, kau berdoa dengan nama-nama yang indah itu. Dan kita tahu tentang asma'ul husna. Itu salah satu cara untuk mengenal Allah adalah menghafal asma'ul husna. Coba kita bertanya jemaah, yang udah ngaji nih, yang udah ngaji berapa tahun, tanya, hafal nggak asma'ullahul husna? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Sudah enggak kita? Jangan-jangan kita sering ngaji tapi ternyata Asma'ullahul Husna belum rampung mengkajinya. Padahal itu pintu untuk mengenal Rabb kita. Pintu supaya kita semakin takut sama Allah. Menghitung Asma'ul Husna ini ada 4 tingkatan. Ini dalam rangka mengenal. Yang pertama menghafalnya. Menghafal nama-nama yang 99 itu. Kalau yang ada dalam Al-Quranul Karim itu ijtihad dari sebagian ulama mengumpulkan 99 nama. Ada sebagian nama-nama yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Allah memiliki lebih dari 99 nama sebenarnya. Nama Allah tidak terhitung. Ada beberapa buku yang mencatat nama-nama Allah yang indah seperti bukunya Syekh Abdul Razak, Fiqhul Asma'ul Husna. Itu buku yang bagus kan. Yang kedua memahaminya. Bukan hanya hafal. Hafal itu kan anak-anak yang belum bisa memahami. Jadi anak-anak kecil memang belajarnya menghafal dia. Belum paham. Tapi kalau sudah mulai bisa memahami, naik tingkatannya. Memahami artinya. Hafal dan memahami artinya. Yang ketiga, berdoa dengan. Artinya kita mulai paham nih. Artinya Al-Alim itu yang maha mengetahui. Ketika dia hendak belajar sesuatu, kok susah ya Allah ya, aku gak ngerti-ngerti sama ini. Maka ya Alim, ya Alim, ya Alim, alimni Allah. Allahumma ya Alim, alimni ma yanfa'uni warzuqni uluman tanfa'uni. Minta. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa? Beribadah dengan kandungan nama-nama itu. Mulai ini segala tingkah laku kita itu berada dalam pengawasan Asma'ullahul Husna. Tatkala kita melihat orang miskin, tumbuh kesian di hati kita. Allah Ar-Rahman. Allah itu mengasihi orang-orang yang mengasihi makhluknya. Maka dia mengasihi ini orang. Karena dia tahu Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Al-Qawi. Di sini dia tidak pernah takut apa-apa. Allah Maha Kuat. Allah kalau bantuin kita selesai. Sehingga orang ini beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Dan itu tingkatan Al-Ihsan dalam beribadah. Ketika orang beribadah seakan-akan dia melihat Allah dengan Asma'ullahul Husna. Rizki, dia lihat suatu hari dia melihat mobilnya ditabrak. Atau motornya hilang. Dia langsung Allah itu Razzaq. Allah yang ngasih rizki. Mungkin sampai sini rizkiku dan Allah akan ganti yang lain. Ada selalu dalam dirinya. Tidak ada keputusasaan dalam dia. Tidak ada pesimis dalam diri dia. Dia selalu optimis dan husnudzon sama Allah. Itu salah satu pengaruh dari kita belajar Asma'ullah Husna. Baik. Itu yang keempat. Mengenal Allah. Jadi orang tuanya suami istri harus kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia bisa mengenalkan kepada dirinya. Yang kelima, memberikan suri tauladan buat anak-anaknya. Dan buat istrinya, bapak-bapak juga. Hati-hati bapak-bapak. Jangan berharap masuk surga sendirian sebelum mempertanggungjawabkan istri.
bapak itu contoh. Anak itu selalu dikatakan, nak, kau itu kayak bapakmu, nak ya. Lihat tuh bapakmu, Masya Allah. Masya Allah. Pulang dari masjid, anaknya abahmu baru pulang dari masjid. Tumbuh di diri anaknya itu, Masya Allah, kecintaan kepada bapaknya yang soleh. Sholat, bapaknya sholat sunnah, bapaknya mengaji. Ada bapak yang selalu nyuruh anaknya ngaji. Nak, ayo ngaji. Si anak, ya Allah, kongkon ngaji, bapaknya ke HP. Nah, ada kayak gitu. Ada ibunya yang Masya Allah senang nyuruh anaknya ngaji, Alhamdulillah, tapi dia sama HP-nya, sama tabletnya. Oke, nggak apa-apa sekali-kali kau harus melakukan itu. Tapi tetap kalau bisa kau jadi qudwah buat anaknya. Anaknya ngelihat ibunya ngaji. Anaknya ngelihat bapaknya ngaji. Karena terbukti anak itu kalau masih kecil, dia nggak mau sholat kalau ibunya nggak sholat. Nggak mau. Karena gimana Umi nggak sholat, kata dia. Dia nggak mau sholat. Terkadang seorang ibu itu, istri anak itu kadang-kala ngomong, bang, abang sholat bang, sholat lagi nggak apa bang, tuh anaknya nggak mau sholat. Karena ibunya sedang datang bulan. Apalagi kalau umpamanya harus 40 hari tidak sholat. Gimana kondisi rumah kalau nggak ada yang jadi contoh? Di sini bagaimana kalau nggak ada bapaknya? Memang berat ketika tidak ada bapak. Tapi tetap kewajiban memberikan contoh. Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana menjaga harta dua anak yatim di surat Al-Kahfi. Harta dua anak yatim, bapaknya udah nggak ada. Tapi Allah jaga, Allah kirim Khadir sama Nabi Musa alaihissalam untuk memperbaiki bangunan itu orang tua. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Bapaknya itu orang soleh. Artinya ketika orang tua soleh, insya Allah anaknya soleh. Sa'id bin Musayyib jemaah, dia pernah mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati hatta uhfada fi dzurriyyati. Dia mengatakan, ya Allah, aku benar-benar akan menambah jumlah solatku agar Allah menjaga anak keturunanku. Nih, orang tua kepingin anak-anaknya dijaga sama Allah, caranya dia menjaga Allah. Dia menjadi contoh. Insya Allah dijaga. Bapaknya mati jangan takut. Karena ada orang tua yang sudah tenang sebelum mati. Semuanya sudah saya asuransikan. Nanti bapak mati kau nak dapat asuransi. Itu yang dipikirkan. Orang tua ada yang mengasuransikan dirinya. Suami istri ikut asuransi. Supaya kalau mati nanti anaknya dapat asuransi. Tidak pernah memikirkan kalau asuransi itu bisa hilang, dibawa kabur sama bank. Kemana Allah Jalla Jalaluhu. Ana izin minum dulu jemaah. Kalau bawa teman ke rumah, bawa teman yang baik. Anaknya itu butuh contoh yang baik. Terus terang, kenapa anak-anak kecil banyak ngerokok? Kenapa kita lihat anak SD banyak ngerokok? Karena bapak. Terus terang, anak dapat cerita dari paman. Kita masih kecil-kecil waktu itu. Kata paman, pernah suatu hari kita lagi duduk nih, kakak beradik ini, ngelihat mobil kakak paling tua itu berasap. Keluar asapnya. Dipanggil ini kakak, Dil, mobilmu kobongan. Kata dia, mana? Langsung lari. Dilihat ternyata ada dua anak kecil sedang ngerokok di bawahnya mobil. Kecil, masih SD kelas 1, kelas 2. Kenapa? Karena dia lihat orang tuanya ngerokok. Kok enak koyo iyo. Dia ngelihat ngebul. Anak itu mau nggak mau dia. Ketika ngelihat putung rokok, dia kepingin nyoba. Gara-gara orang tuanya. Maka hati-hati. Kita memberikan petunjuk yang baik.
Baik, yang ke-6. Masya Allah, ono pembagian apa ya? Apa yang ke-6 jemaah? Yang ke-6 memberikan nasihat. Duduk sama anak. Nggak harus cari waktu yang resmi ngasih nasihat anaknya. Nggak. Ajak jalan anaknya. Ketika makan bersama sama anaknya. Ini usahakan orang tua. Anak sering memberikan nasihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu makan bareng sama Ummu Salamah, sama anaknya Ummu Salamah. Artinya bukan anak Nabi, anaknya istrinya. Itu makan satu nampan. Sehingga ketika Umar namanya, Umar bin Abi Salamah makan nggak bener ya, nggak baca Bismillah atau apa, diajarin sama Rasul SAW. Kita perlu tuh duduk makan bersama, bukan satu meja bersama. Ya satu meja kan tetap bersama, iya, tapi yang lebih apa ya? Lebih dekat ketika bapak, ibu, anak makan kepalanya beradu. Tahu kepalanya beradu? Masya Allah, ketika bapaknya dapat ikan yang enak, dia masuk kena Nina, enak Nina. Jarang itu di tradisi yang ada, budaya yang ada sekarang makan di meja makan. Susah untuk kita ambil sesuatu lalu kita berikan kepada anak kita. Anak akan merasakan perhatian bapaknya. Walaupun anaknya udah besar mungkin. Dikasih, nah ini enak ini nih, kau makan nih. Kita berusaha makan bersama, nanti anak rebutan ya, kalau ada sum-sum mungkin ya. Kita keluarin, bagiin sedikit-sedikit anaknya, ajarin mereka berbagi. Di mana di meja makan. Ini memberikan nasihat tadi tidak harus dalam suasana resmi. Jangan, kita cari waktu-waktu yang memang bisa duduk sama anak, lagi naik mobil bersama anak. Satu mobil, cerita sama anaknya. Rasul SAW ketika memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas, itu dalam perjalanan memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad dibonceng sama beliau SAW. Artinya wasiat-wasiat itu tidak harus suasana yang resmi. Bahkan beliau pernah memberikan wasiat kepada putri dan menantunya, kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, di atas tempat tidurnya. Duduk Nabi di atas tempat tidur, duduk di antara Ali sama Fatimah. Duduk, kasih nasihat mereka. Karena suasana-suasana seperti itu hati sedang terbuka. Tapi kalau dipanggil, nak, aku mau ngomong sama kau. Itu anak sudah, gue salah apa aku ya. Jadi dia itu hatinya sudah gundah sebelum menerima nasihat. Tapi kalau santai gitu ya, seakan-akan kita mau ngasih nasihat sama anak kita tanpa dia sadar kalau dia telah melakukan kesalahan. Sehingga paling tidak dia, oh iya ini yang dimaksud Abah ini kayaknya tadi aku punya salah. Tapi kalau dipanggil khusus biasanya, makanya ibu kalau anaknya punya salah dan kepingin bapak yang ngasih nasihat, ngomong sama bapaknya, Pak Fulan melakukan ini Pak, bapak ngasih nasihat. Dan usahakan tadi cari tempat yang nyaman, sambil makan, sambil ngobrol, sehingga dia merasa bapaknya cinta sama dia. Kemudian yang ke-7, sholat. Khusus nih masalah sholat. Kalau tadi masalah qudwah, memberikan contoh, Rasul SAW menceritakan tentang Nabi Ismail alaihissalam, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dia itu biasa nyuruh anaknya sholat, keluarganya sholat. Nyuruh. Anak butuh suri tauladan, tapi anak juga butuh disuruh. Nggak cukup suri tauladan aja. Kadang-kala mereka harus ada tekanan dari atas. Ketika ditekan, ada orang-orang yang kalau ditekan dia berjalan. Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis shalah li sab'in. Suruh anak kalian sholat mulai umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li ashr. Pukul, iya. Lihat, dalam Islam ada pendidikan anak memukul, ada. Dan kita bangga dengan pendidikan itu. Kita jangan terpengaruh dengan ahli-ahli parenting dari barat, katanya pendidikan dengan memukul itu tidak tidak berguna lagi sekarang. Tidak, tetap berguna.
Karena sabda Nabi kita itu sampai kiamat, bukan sampai masa tertentu. Kenapa? Manusianya sebenarnya tetap nggak berubah. Tetap manusia ini kayak gini. Kecuali manusia nanti bukan abad mungkin 2025 manusia separuhnya robot ya. Apa mungkin berbeda? Enggak, bohong semua itu. Manusianya tetap dan pendidikan tetap berjalan. Sholat. Pukul ketika umur 10 tahun nggak dipukul, ini kesalahan orang tua. Karena banyak orang tua itu marah sama anaknya kalau anaknya bolos sekolah. Marah besar. Tapi kalau nggak sholat biasa. Tadi nggak diapa-apain anaknya. Nah ayo nak sholat. Subhanallah. Sudah waktunya engkau nanti menuai tanaman. Siapa menabur pasir akan menuai badai nanti. Ketika orang tua tahu anaknya itu nggak sholat nanti. Kemudian ketika nyuruh anak sholat ini jangan terlalu menekan anak. Ada orang tua yang nyuruh anaknya sholat harus ganti baju ya, harus pakai sarung, harus rapi, harus ini. Jangan, tuh anak kecil akhirnya ribet dia. Dia merasa mau sholat kok repot banget gitu. Biar dia sholat sudah. Pokoknya sholat. Pas waktunya, yuk berangkat. Bajunya kotor, nggak apa-apa sholat. Yang nak bajumu kotor, kau harus mandi dulu. Itu lihat di wajahmu ada debu apa, biar dia ambil wudhu. Karena memang syaratnya sholat itu bukan mandi, tapi bersuci. Apakah kalau belepotan sama tanah itu najis? Enggak. Enggak apa-apa, yang penting sholat. Karena kalau anak itu nanti terbiasa dengan sholat, lama-kelamaan nanti dengan naiknya umur ya, anak-anak semakin bermakna. Kemudian kata-kata yang baik. Yang ke-8, ucapan yang baik. Karena kalau anak di rumah sering mendengarkan ucapan-ucapan buruk, itu akan direkam sama anak. Ada orang tua kalau ribut sama istrinya mengeluarkan kebun binatang. Itu direkam sama anak. Direkam sama anak. Dan anak itu sudah mulai dia punya kosakata yang buruk dia simpan. Dia akan siap mengeluarkan ketika ada ya peristiwa-peristiwa yang mirip dengan peristiwa orang tuanya. Kadang kala orang tua menertawakan anaknya ngomong seperti itu. Anaknya maaf ngomong sama temennya, kau itu himar. Himar itu keledai. Bapak, anakku lihat bisa ngomong keledai dia. Jadi dia bisa ngomong keledai karena bapaknya keledai. Dia selalu melihat dari mulut bapaknya keledai, himar. Na'udzubillah min dzalik. Maka biasakan menggunakan kata-kata yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Orang beriman itu ngomongnya enggak suka melaknat, enggak suka mencela, enggak ngomong kotor dia itu. Enggak. Kalaupun harus marah, ucapkan kata-kata yang baik. Seperti ucapan Allah yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada. Itu marah, iya. Jadi tatkala seorang bapak marah sama istrinya, ucapkan Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Nggak perlu mencela. Mencela ini sebenarnya senjata orang yang lemah. Senjata yang lemah itu udah mencela. Karena dengan mencela dia merasa lebih baik. Enggak, bisa jadi sang istri juga mengeluarkan celaan. Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Sehingga anak-anak itu sudah mulai terbiasa dengan ucapan-ucapan yang indah. Kemudian yang ke-9, Al-Quran. Jadikan keluarga kita itu atau rumah kita itu rumah Quran. Sekarang orang banyak bikin rumah Quran. Sebenarnya rumah setiap muslim itu seharusnya jadi rumah Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura. Kalian jangan jadikan rumah kalian kuburan. Jadikan rumah kalian itu tempat yang penuh dengan cahaya. Dengan apa? Dengan sholat dan baca Quran. Maka tadi orang tua, oke, anaknya ngaji. Kan ada anak yang ngaji di luar. Di madrasah. Pulang ngaji lagi sama bapaknya.
Usahakan ada waktu tertentu bapak nyimak bacaan anaknya, ibu nyimak bacaan anaknya. Khususnya mungkin hari Jumat, dianjurkan baca surat Al-Kahfi umpamanya, baca. Atau baca surat yang lainnya. Semua kadangkala kita setelah ngaji nggak pernah baca surat Yasin. Ada, Ustadz anak nggak baca Yasin lagi. Kenapa nggak baca Yasin? Yasin itu salah satu surat dalam Al-Quranul Karim dan surat yang mulia. Baca tuh Yasin. Di situ ada peringatan-peringatan yang sangat indah tentang hari kiamat, tentang kematian, tentang dibangkitkannya manusia. Bahkan kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan ucapan para ulama bahwasanya surat Yasin itu kalau dibacakan kepada dalam urusan-urusan susah, Allah akan mudahkan urusan itu. Baca nggak apa-apa. Memang ada hadis-hadis dhaif yang mengatakan Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Quran adalah surat Yasin. Iya, memang hadis itu dhaif, tapi bukan berarti surat Yasin tidak memiliki kemuliaan. Tetap itu surat yang mulia dan kita membacanya. Baca. Sambil artinya diartikan buat anaknya sekali-kali ya sama mereka. Kemudian akhlak. Pendidikan akhlak ya. Akhlak dan adab. Apa bedanya akhlak dan adab? Anda kasih hadiah. Nah, fadhal di belakang. Berdiri. Kalau akhlak itu perbuatan, kalau adab itu akhlak itu perbuatan, adab itu contoh perbuatan. Iya, tidak bopos ya. Nah, ya, ada yang mau usaha lagi, nah, fadhal. Adab iya, akhlak itu perbuatan, kalau adab itu sikap. Masya Allah, iya ini lebih dekat nih, fadhal. Jamil, iya. Jadi, ono tambahan lagi, fadhal. Akhlak itu moral yang terpuji, kalau adab itu cara menyapainya. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah banyak kita dapat pencerahan nih masalah akhlak dan adab. Iya, akhlak itu bisa baik dan buruk. Kalau adab selalu terpuji. Akhlak itu ada akhlak baik, ada akhlakul karimah, ada akhlak dzamimah atau mazmumah. Seperti itu. Kalau adab selalu baik. Kemudian yang kedua, akhlak itu bisa bawaan lahir dan bisa dipelajari. Adapun adab biasanya dipelajari. Adab makan, adab tidur, adab bertamu, itu biasanya ada. Sedangkan akhlak ini bisa bawaan, karakter. Tadi kita lihat ada orang lahir Masya Allah sudah dermawan. Ada kita lihat anak-anak kecil itu sudah suka berbagi dari kecil. Tapi ada anak kecil dari kecil pelit. Iki koyok bapak, itu bawaan. Bawaan, padahal dia belum belajar ya. Artinya dia itu belum ada yang ngajarin. Tapi udah bawaan lahir. Itu berkaitan dengan akhlak dan ada beberapa perbedaan antara akhlak dan adab. Baik, berkaitan dengan akhlak tadi, bapak berusaha untuk menanamkan akhlak yang mulia. Anaknya diajarin berbagi. Kita masih ingat biasanya orang tua kita kalau kita hari Jumat itu dikasih duit. Masuk di kota amal di masjid. Ini termasuk pendidikan buat anak. Anak kita kasih. Kemudian ketika kita punya rezeki berbagi sama tetangga, jangan nyuruh pembantu yang bagi. Suruh anaknya. Anaknya suruh supaya tumbuh cinta berbagi dia itu. Senang dia berbagi. Sehingga kalau bisa bikin anak-anak tuh rebutan berbagi.
Sehingga aku yang mau bagi, ini berarti sudah berhasil. Ketika seperti itu. Kemudian didik anaknya jangan pelit sama mainannya. Ada orang tua, kalau sohib anaknya datang disembunyikan mainannya. Singet no opo ilangku. Nah, kau berarti mengajarkan kepada anakmu anaknya nggak baik. Ketika datang sohibnya katakan, nah keluarkan mainanmu nak, keluarkan, sehingga anaknya mulai terdidik. Oh, berarti aku harus keluarkan main. Ada orang yang sepedanya disembunyikan. Kalau sudah banyak sohibnya, sepeda anaknya disembunyikan. Anaknya suruh pakai sepedanya tetangganya. Jadi kalau suruh pinjam anaknya, tapi pakai punya diri sendiri, sohibnya pakai punya dia, nggak boleh. Ini nggak benar nih orang tua. Maka tanamkan kebaikan, keberanian. Anak-anak itu ya diajarin. Jangan suka menakut-nakutin anak. Kunduru. Suara apa itu? Anak takut. Jangan. Orang yang penakut bisa jadi pemberani kalau kumpul pemberani. Orang pemberani kalau kumpul penakut, lama-lama jadi penakut dia. Ada ibu-ibu diceritain hantu sama sahibnya. Oh, ini tahu di rumahku ini, kata dia, kalau malam itu hordennya nutup sendiri. Itu ibu-ibu pulang ke rumah, masuk rumah ngelihat horden takut ya. Ya Allah, ya apa kok ya obat dewi. Jangan berikan seperti itu. Makanya jauhkan dari anak-anak tontonan-tontonan yang membuat mereka takut. Tumbuhkan keberanian kepada diri. Karena puncak akhlak yang baik itu diantaranya adalah asy-syaja'ah, keberanian. Yang kedua al-karam, berbagi. Yang ketiga adalah as-sabr, sabar, tidak gampang marah. Kemudian yang keempat adalah al-adl, keadilan. Orang tua jangan sampai berbuat zalim sama anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang sahabat, Nu'man bin Bashir, abahnya Nu'man, Bashir. Itu datang ke Nabi Rasul, kepada Nabi alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku nih mau ngasih Nu'man ini pembantu, budak. Aku mau kasih sama dia, tapi ibunya nggak ridho, kecuali engkau menjadi saksi atas penghibaan ini. Apa kata Rasul SAW? Akulla waladika nahalta? Apakah semua anakmu kau kasih sama dia? Bashir mengatakan, enggak ya Rasul SAW. Nih, qala ashhid alaihi ghairi fa inni la ashhadu ala zur. Kau cari saksi lain. Aku tidak mau jadi saksi atas sebuah kezaliman. Enggak. Nabi mengatakan, atuhibbu an yakunu fil birri sawa? Apakah kau mau mereka semua itu dalam berbakti kepadamu sama? Ya tentulah Rasul SAW. Aku kepingin ketika mereka berbakti sama. Maka Rasul SAW mengatakan, fala idzan. Kalau gitu jangan. Ini orang tua harus bukan hanya dengan lisannya memberikan akhlak, tapi dengan prakteknya. Jangan sampai pilih kasih. Ketika dia mencium satu anaknya, yang lainnya melihat cium yang lainnya. Kalau enggak, anak-anak mulai nih lihat nih. Oh, bapakku suka sama fulan. Jangan sampai terjadi seperti yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika kakak beradik Nabi Yusuf pada melihat, oh, ini abah kita nih zalim. Maka dia kepingin menghilangkan Nabi Yusuf. Supaya apa? Supaya dapat mengembalikan kasih sayang orang tuanya yang dulu mereka dapatkan. Yakni kehadiran Nabi Yusuf alaihissalam membuat kasih sayang orang tuanya kepada kakak-kakaknya hilang. Maka bagaimana mendapatkan kasih sayang itu kembali? Maka dibuang nih anak nih, dihilangkan. Jangan. Maka orang tua harus berusaha adil, menumbuhkan tadi akhlak, adab yang mulia nih. Kadangkala adab ini tadi nggak didapat di buku, tapi di masyarakat. Anak ingat sampai sekarang,
Paman anak-anak pernah salaman sama paman itu, namanya anak kecil, mau main anak kecil itu. Dia salaman, pokok salaman terus pergi. Itu paman mengatakan, Syafiq sini, kalau salaman itu dipegang tangan aminya, dicium kata dia. Kemudian lihat aminya, dilihat. Subhanallah. Ada orang salaman nggak dilihat yang disalamani. Jadi salaman, subhanallah, salaman dilihat, merasa dia itu ada aja. Jadi salaman itu bukan sekedar simbol aja, bukan. Salaman memang. Makanya salaman itu membuat cinta sebenarnya dan menggugurkan dosa-dosa. Kemudian di antara adab, kadangkala ada anak kalau jalan itu sandalnya diseret. Seret, seret. Sehingga kelihatan anak yang suka menyeret sandalnya, itu sepatu atau sandalnya belakangnya mesti lebih tipis. Ada orang tua yang membiarkan seperti itu anaknya. Oh, Ustaz, kan bukan dosa. Iya, bukan dosa. Tapi itu salah satu tanda kemalasan dia. Malas berarti dia. Ngangkat sikilai. Kayak gitu. Maka perlu adab-adab, adab makan, adab berpakaian, ya, adab ketemu tamu macam-macam. Baik. Kemudian yang ke-11, silaturahim. Silaturahim ini penting, silaturahim. Jadi orang tua kalau mau ke rumahnya siapa aja anak-anak, itu bahaya. Mengunjungi yang sakit atau apa aja anaknya, jangan berangkat sendiri. Kadang-kala bapak ada sepupunya atau pamannya sakit, dia berangkat sendiri. Kenapa kok nggak ajak anakmu? Anaknya diajak, sehingga anak itu belajar, ya Allah, ini pamanmu sakit, kau salaman doakan pamanmu. Pendidikan-pendidikan seperti ini yang tidak dapat di sekolah, jamaah. Didapatnya dari mana? Ya dari tadi kita muamalah kita. Tapi kalau sudah orang tua pandai menyambung rahimnya, pandai bersilaturahim, insya Allah anak-anak akan menjaga hubungan itu. Dan kita tahu, kita kan temanya masuk surga bersama keluarga. Kita tahu bahwa Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan rahim. Nggak akan. Gimana kalau bapak memutuskan rahim lalu dia berharap masuk surga bersama anak-anaknya, dia sendiri nggak masuk surga, kok mau masuk surga sama anak-anaknya? Orang-orang yang menyambung rahim berarti mereka akan masuk surga bersama nantinya, bersama rahim-rahim dia nih, insya Allah masuk surga. Ahibati fillah, maka perhatikan kita dalam bab silaturahim ini. Kemudian yang terakhir, urusan anak perempuan. Anak perempuan. Jadi memang anak perempuan ini beda sama anak laki. Anak perempuan ini membutuhkan perhatian khusus. Dulu orang-orang jahiliyah dan sampai sekarang masih ada, mereka kalau dapat anak perempuan itu sedih. Bahkan Allah mengatakan, idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Di surat An-Nahl ayat 59, Allah mengatakan apabila salah seorang mereka dikasih kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya jadi hitam. Bayangkan, dia menahan emosinya. Dia berusaha menyembunyikan diri dari kaumnya karena malu. Apakah dia akan membesarkan ini anak atau dia akan memendamkannya ke dalam tanah? Benar-benar itu sesuatu yang sangat buruk apa yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Para nabi anaknya perempuan. Nabi Muhammad SAW berapa anaknya? Anaknya 6 atau 7. Yang hidup sampai dewasa 4, semuanya perempuan.
Nabi Lut alaihissalam, anaknya semuanya perempuan. Haula'i banati, kata Nabi Lut alaihissalam. Maka dikatakan para nabi itu bapaknya anak-anak perempuan. Kenapa kau harus bersedih kalau dapat anak perempuan? Berbahagia dan berharaplah surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banat." Barang siapa yang punya 3 anak perempuan, fasabara alaihinna, dan dia sabar membesarkan anak perempuan itu, wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi, kunna lahu hijaban minan nar. Dia kasih makan, dia besarkan, dia rawat anak itu, dia belikan sesuatu buat anaknya dari hasil kerja dia, dari kekayaan dia. Anak-anak itu akan menjadi tameng dari api neraka. Selamat orang tua kalau punya anak perempuan dan anak-anak itu jadi anak baik. Artinya tatkala punya anak perempuan, berharap, ya Allah, aku punya nih insya Allah yang menyelamatkan aku dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Hati-hati dengan gadget ya, dengan game, dengan apa dalam kehidupan ini. Usahakanlah anak-anak kita dikembalikan kepada back to nature, kata mereka. Kembali kepada alam. Kembali. Kita makan sekarang kembali kepada alam. Kesehatan kembali kepada alam. Anak-anak pun perlu kembali kepada alam. Sudah. HP itu kalau bisa anak jangan dikasih HP. Kalau mau lihat HP bapak ibunya. Sehingga kalau bapaknya datang baru bisa ngelihat HP. Tapi kalau dia punya HP, Masya Allah. Anak rasakan. Di rumah pernah ada tablet buat anak-anak. Itu kalau sudah satu pegang, ribut sama yang lainnya. Akhirnya orang tua berpikir apa? Ustaz, kalau gitu kita belikan satu-satu. Sehingga masuk rumah, bapak ibu tenang. Kenapa? Karena anaknya semua sedang ruku. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.